ketika kampanye calon presiden Insinyur Joko Widodo menawarkan kalau saya berhasil menjadi presiden, saya akan meresmikan Hari Santri Nasional, yaitu tanggal 1 Muharram. Itu ceritanya. Ya, menang Pak Jokowi. Ketika pembukaan Munas NU di Istiqlal, dalam sambutannya saya mengatakan kepada Bapak Presiden, kalau ingin meresmikan Hari Santri Nasional bukan tanggal 1 Muharram. 1 Muharram itu hari tahun Hijriyah Islam, takwim Islami yang milik dunia Islam internasional, milik umat Islam seluruh dunia. Kalau yang tepat, yang paling tepat, Hari Santri Nasional adalah tanggal 22 Oktober. Saya berkata bilang itu. Kemudian sambutannya Pak Jokowi setelah itu, ya saya terima usulan itu, nanti saya perintahkan kepada Menteri Agama Pak Lukman Hakim Saifuddin agar mengumpulkan data-datanya. Tidak lama diadakanlah seminar di Hotel Salak Bogor yang mengadakan direktur pesantren ya, Habib Muhsin itu. Habib Muhsin direktur pesantren di Bogor, salah satu narasumbernya saya dari Muhammadiyah juga waktu itu ada. Yang keputusan hasil seminar itu kemudian dilaporkan kepada Menteri Agama, setuju memang dengan pertimbangan syarat sini bahwa Hari Santri Nasional adalah tanggal 22 Oktober. Begitu mendengar bahwa kita meresmikan atau memilih 22 Oktober diakui oleh Departemen Agama, maka ada 11 ormas Islam datang ke PBNU mendukung semuanya. Al-Irsyad, PUI, Persis, Matra Al-Anwar, Al-Wasliyah, Syarikat Islam, Al-Ittihadiyah, Perti, PT, IKD, Robito Alawiyah. Ya kalau ada yang nggak mau ya nggak apa-apa lah. Mau silakan, nggak setuju silakan, nggak padean lah. Yang nggak setuju nggak terus jalan. Alhamdulillah 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu Presiden Jokowi menandatangani resmi Hari Nasional adalah Hari Nasional Santri adalah 22 Oktober. Ini pertama ini. Tapi kita belum meminta pada pemerintah untuk menjadi hari libur, belum. Nanti pun akan jadi hari libur sendiri nantinya lah. Belum jadi hari libur, baru peringatannya saja dulu. Sebelum Pak Jokowi menandatangani, Menteri Dalam Negeri Pak Cahyo Kumolo datang ke PBNU, bincang-bincang, saya dukung, Menteri Dalam Negeri mendukung. Ya Pak Cahyo Kumolo pasti cocok dengan NU lah, pastilah. Nggak bisa enggak. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, NU alhamdulillah, ya bukan saya saja, bukan, pengurus PBNU berhasil memperjuangkan kepada pemerintah agar Hari Santri Nasional jatuh pada tanggal 22 Oktober yang kebetulan tanggal 9 Muharram, bintangnya 9, walinya 9. Hari Santri tanggal ini yang pertama kali tahun ini jatuhnya 9 Muharram. Wis pokoknya Masya Allah karomai Pak Slamet Video sebenarnya luar biasa. Hadirin yang saya hormati, mari kita tajdidul quwwah, tajdidul azimah. Mari kita perbaharui semangat kita. Mari kita perbaharui semangat kita, cita-cita kita tidak boleh melemah. Kita teruskan perjuangan Ki Hasyim Asy'ari, para kiai, para ulama, jangan kendor. Kita diperingatkan dengan Hari Santri ini, yaitu Hari Pahlawan Nasional, Hari Resolusi Jihad, kemudian menjadi Hari Pahlawan Nasional tanggal 10 November. Itu rentetan yang tidak bisa dipotong, rentetan yang tidak bisa diputus itu. Tidak akan ada perlawanan tanggal 10 November, tidak ada Hari Pahlawan Nasional kalau tidak ada resolusi jihad. Tidak ada resolusi jihad kalau tidak ada Nahdlatul Ulama.
Tidak ada Nahdlatul Ulama kalau tidak ada santri. Maka santri, resolusi Hari Pahlawan itu rentetan yang sambung menyambung, tidak bisa dikesampingkan salah. Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah mendorong para santri untuk membangun negeri di segala lini, terlebih dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kemasyarakatan. Pesantren harus bisa menanamkan jiwa jihad kepada para santri untuk mengentas kemiskinan dengan jihad ekonomi dan mengentas kebodohan dengan jihad pendidikan. Ketua PBNU Jawa Timur juga menyampaikan, anti penjajahan harus tetap tertanam dalam diri seorang santri. Selain itu, para santri harus bisa mengentas penjajahan baru yakni radikalisme, terorisme, liberalisme, bahkan ateisme untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa yang berfalsafah Pancasila. Jiwa jihad harus tetap melekat pada diri santri, walaupun tidak lagi dengan mengangkat senjata. Kita akan tetap dengan momentum diresmikannya Hari Santri Nasional ini. Masyarakat santri harus membangun negeri ini di segala lini. Kita berjihad melawan dan mengentas kemiskinan dengan jihad ekonomi. Kita berjihad memberantas kebodohan dengan jihad pendidikan. Sikap anti penjajah harus tertanam di dalam komunitas santri, tapi bukan anti penjajah lagi, kita anti penjajah baru, yaitu radikalisme, terorisme, liberalisme, komunisme, termasuk ateis. Dikeluarkannya fatwa resolusi jihad ini karena para kiai dan santri sangat cinta tanah air. Karena bagi santri, cinta tanah air merupakan bagian dari kesempurnaan iman seseorang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ali Husnan melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda usai jeda. Yang tidak setuju dengan 22 Oktober ini, Pak Yai? Siapa gitu? Belum tahu. Tanggapannya apa, Yai? Ya biarin, yang setuju, enggak setuju silakan. Orang patean lah, gak setuju. Kalau nggak setuju nggak patean. Tapi yang jelas 12 ormas dukung tadi yang saya sebut. PUI, Persis, Al-Irsyad, Syarikat Islam, PT, Ittihadiyah, Wasliyah, Anwar, 11. 12 yang jadi. Sementara kepada ormas yang tidak setuju dengan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, Kiai Said tidak begitu menggubrisnya, karena menurutnya, ormas tersebut tidak akan mempengaruhi deklarasi Hari Santri Nasional yang akan dideklarasikan oleh Presiden Jokowi pada 22 Oktober mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ali Husnan melaporkan. Pemirsa, kirap Hari Santri Nasional dilepas langsung oleh Ketua Umum PBNU Said Akil Siroj, Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf. Kirap diberangkatkan dari pelataran Tugu Pahlawan Surabaya dan akan berakhir di Tugu Proklamasi Jakarta. Kirap Hari Santri Nasional 2015 yang digelar pada Minggu pagi di pelataran Tugu Pahlawan Surabaya langsung dilepas oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj, Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf. Nantinya kirap Hari Santri Nasional ini akan berakhir di Tugu Proklamasi Jakarta. Pelepasan kirap ini diawali dengan penyerahan panji-panji merah putih dan bendera Nahdlatul Ulama dari Ketua Umum PBNU kepada Sekjen PBNU dan Wakub Jawa Timur untuk diserahkan kepada peserta kirap yang akan membawanya ke Tugu Proklamasi Jakarta. Dalam kesempatannya, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau kerap disapa Gus Ipul mewakili Gubernur Jawa Timur dan para ulama di Jawa Timur menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Presiden Jokowi atas penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj mengatakan, kirap ini bertujuan untuk memperbarui semangat warga Nahdliyin khususnya dan umat Islam agar siap mempertahankan keutuhan NKRI. Harapan dan tujuan dari ini, Pak? Satu, memperbaharui semangat kita, warga Nahdliyin terutama khususnya, dan umat Islam pada umumnya, dalam siap berkorban mempertahankan keselamatan keutuhan NKRI ini. Selain itu, Kiai Haji Said Akil juga mengatakan, secara bertahap, Hari Santri Nasional juga akan ditetapkan sebagai hari libur nasional.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Rojab melawannya, Ketua DPRD Jawa Timur Abdul Halim Iskandar menghimbau masyarakat NU untuk tidak terlalu mempermasalahkan adanya orang atau kelompok yang tidak setuju dengan adanya Hari Santri Nasional agar tidak terjadi konflik sesama warga negara Indonesia. Halim juga menambahkan, Presiden Jokowi sudah menetapkan Hari Santri Nasional diperingati setiap 22 Oktober melalui Kepres nomor 22 tahun 2015 yang telah ditandatanganinya 15 Oktober lalu. 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri karena pada tanggal 22 Oktober 1945, para kiai dan santri bangkit dan bersatu melawan penjajah dengan fatwa resolusi jihad oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Setelah ditetapkan oleh Presiden sebagai Hari Santri Nasional, tidak ada orang yang tidak suka. Ada saudara-saudara, ada orang yang tidak suka tanggal 22 ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Kita sebagai warga santri, baik yang abangan, priai, semuanya santri, tidak usah memperdulikan. Sementara salah satu santri yang ikut dalam kirab ini merasa bangga dengan dideklarasikannya 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Karena menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia tidak lepas dari kiprah kaum pesantren, yang hal ini adalah warga Nahdliyin.